Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilandi Limbanadi. Saya dari kelas H1A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pedoman penulisan karya ilmiah dan tugas akhir IAIN Manado. Daftar isi: 1. Pengertian. 2. Proposal skripsi. 3. Isi skripsi. 4. Bagian depan skripsi. 5. Abstrak skripsi. 6. Pernyataan keaslian skripsi. 7. Jumlah halaman skripsi. 8. Nomor halaman. 9. Referensi dan daftar pustaka. 10. Lampiran. 11. Daftar riwayat hidup. 12. Ringkasan skripsi. 13. Persiapan ujian proposal skripsi. 14. Persiapan ujian skripsi. 15. Kutipan dan terjemahan. 16. Catatan kaki untuk buku, artikel, internet, disertai Al-Quran, ensiklopedia, dan wawancara. 17. Nomor catatan kaki. 18. Gelar, nama pengarang, dan nama tempat. 19. Bahasa. 20. Transliterasi lampiran adalah tulisan atau karya ilmiah yang dihasilkan melalui penelitian sesuai dengan prinsip dan kaidah metodologi ilmiah serta berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang berlaku untuk memperoleh gelar akademik sarjana. 2. Proposal skripsi. Proposal skripsi harus memuat unsur-unsur berikut. 1. Sampul depan proposal skripsi mencakup judul, ungkapan. Skripsi diajukan untuk diseminarkan dalam sidang proposal skripsi. Dalam program studi, pilihan yang sesuai nama prodi pada IAIN Manado. Kemudian di bawahnya logo IAIN Manado, nama penulis dengan menyebut NIM. Di bawahnya ditulis tersusun dari mulai nama prodi, nama fakultas, dan Institut Agama Islam Negeri Manado. Tempat dan tahun pengajuan dengan menulis angka tahun Hijriah dan Masehi. 2. Judul proposal skripsi bisa terdiri dari 2 unsur, yaitu judul utama dan anak judul. Jika judul proposal skripsi terdiri dari 2 unsur, yaitu judul utama dan anak judul. Jika judul proposal skripsi terdiri unsur tersebut, maka judul utama diketik dengan menggunakan huruf Time New Roman 14, sedangkan anak judul diketik dengan menggunakan huruf Time New Roman 12. Anak judul dalam kurung biasanya diketik bawah judul utama. Semua unsur yang ada dalam halaman sampul diketik 1 spasi jarak antara ungkapan proposal skripsi dengan logo dengan nama penelitian yang diawali ungkapan kata oleh, dan seterusnya disesuaikan dengan contoh sampul simetris terlampir logo IAIN Manado berukuran diameter 4 cm. Batas tepi atas tepi bawah dan tepi kiri sampul berjarak 4 cm, sedangkan batas tepi kanan sampul berjarak 3 cm. 3. Isi skripsi. 1. Skripsi terdiri dari bagian depan, bagian substansi, dan bagian belakang. 2. Bagian depan skripsi terdiri dari sampul depan, sampul dalam, pernyataan keaslian, pengesahan, pedoman transliterasi, moto, jika dianggap perlu, abstrak, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, Inggris atau Arab, kata pengantar, daftar isi,
daftar tabel, gambar, dan singkatan. 4. Bagian depan skripsi. 1. Sampul depan skripsi berwarna disesuaikan dengan warna fakultas masing-masing. Mencakup judul skripsi, ungkapan skripsi diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana dalam program studi pada IAIN Manado. Kemudian di bawahnya logo IAIN Manado, nama penulis dengan menyebut nama NIM. Di bawahnya ditulis tersusun dari mulai nama prodi, nama fakultas, dan Institut Agama Islam Negeri Manado. Tempat dan tahun pengajuan dengan menulis angka tahun. 5. Abstrak skripsi. 1. Abstrak skripsi harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, Arab atau Inggris. 2. Abstrak memuat sekurang-kurangnya latar belakang masalah, rumusan masalah, pendekatan teori dan metode yang digunakan, dan hasil atau kesimpulan penelitian dalam satu paragraf. 3. Abstrak skripsi tidak boleh lebih dari 250 kata dan hanya satu halaman dengan satu spasi. 4. Kata kunci pada abstrak skripsi dengan jumlah 3 sampai 5. 6. Pernyataan keaslian skripsi. Pernyataan keaslian skripsi berisi pernyataan penulisan bahwa skripsi adalah hasil penelitian penulisan sendiri yang harus ditandatangani oleh penulis di atas materai 6000. 7. Jumlah halaman proposal dan skripsi. 1. Jumlah halaman proposal skripsi minimal 20 halaman. 2. Jumlah halaman substansi isi skripsi minimal 60 halaman dengan spasi 1,5 jenis huruf Times New Roman 12, kertas HVS ukuran A4 70 gram dan berwarna putih, jenis huruf catatan kaki, footnote Times New Roman 10. 3. Skripsi yang berbahasa Arab menggunakan jenis huruf tradisional Arabik. 14. Dengan spasi tunggal atau satu spasi dengan jenis huruf tradisional Arabik. 14 sama jaraknya dengan spasi 1,5 dengan jenis huruf Times New Roman 12 dalam bahasa Indonesia. 4. Transliterasi Arab Indonesia menggunakan jenis huruf Times New Arabic 12. 8. Nomor halaman. 1. Halaman bagian depan skripsi menggunakan angka Romawi kecil 1, 2, 3, 4 disebut. 2. Penghitungan dimulai dari halaman sampul dalam tetapi tidak diberi nomor. 3. Halaman bab pendahuluan dan seterusnya diberi nomor dengan angka Latin 1, 2, 3. 4. Pada halaman judul bab, nomor halaman tidak dicantumkan tetapi tetap dihitung. 5. Nomor halaman ditulis di bagian kanan atas 1,5 cm dari teks. 6. Pola penomoran nomor bab dengan angka Romawi, subbab dengan huruf besar, anak subbab dengan angka Latin, bagian anak subbab dengan huruf kecil. Untuk bagian selanjutnya dengan angka Latin yang diikuti tutup kurung, berikutnya dengan huruf kecil yang diikuti tutup kurung. Pola penomoran tersebut dapat dilihat dalam contoh berikut. Bab 1, 2, 3 dan seterusnya. Subbab A, B, C dan seterusnya. Kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya A kecil, B kecil, C kecil dan seterusnya. Berikutnya 1 tutup kurung, 2 tutup kurung, 3 tutup kurung dan seterusnya. Kemudian A kecil tutup kurung, B kecil tutup kurung, C kecil tutup kurung dan seterusnya. Selanjutnya 9. Referensi dan daftar pustaka.
1. Semua sumber yang digunakan sebagai rujukan dan penulisan proposal dan skripsi harus dicantumkan dalam bibliografi dan daftar pustaka. 2. Penulisan daftar pustaka dimulai dengan nama pengarang, titik judul buku dan dicetak miring, titik tepat penerbit, titik 2 nama penerbit, koma dan diakhiri dengan tahun penerbitan. 3. Nama pengarang diawali dengan nama yang paling belakang dari pengarang yang bersangkutan. 10. Lampiran. Bahan yang dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam lampiran adalah semisal teks yang dianggap penting akan tetapi cukup panjang atau teks yang diperoleh dari sumber lisan. 2. Catatan kaki harus diberi nomor petunjuk kepada lampiran yang dimaksud. 11. Daftar riwayat hidup. 1. Riwayat hidup penulis harus dicantumkan pada halaman terakhir tanpa diberi nomor halaman. 2. Isi riwayat hidup ditekankan pada latar belakang pendidikan, pekerjaan yang dimiliki, hubungan dengan penulisan skripsi, pengalaman akademik dan publikasi yang dihasilkan. 12. Ringkasan skripsi. 1. Mahasiswa harus menyerahkan ringkasan skripsi dalam format artikel jurnal setelah perbaikan skripsi. 2. Ringkasan skripsi mengikuti format template penulisan jurnal yang ada di IAIN Manado atau yang ada di luar IAIN Manado untuk submit artikel. 3. Isi ringkasan skripsi harus mengandung persoalan yang menjadi fokus penelitian yang membicarakan permasalahan, pendekatan, teori atau metode yang digunakan. Hasil kajian dan kesimpulan penelitian disertai penyebutan sumber dalam catatan kaki dan daftar pustaka. 4. Sitasi untuk format jurnal menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. 13. Persiapan ujian proposal skripsi. 1. Proposal skripsi sudah harus mendapatkan persetujuan dari pembimbing sebelum didaftarkan untuk ujian. 2. Proposal skripsi yang siap diujikan diserahkan ke tata usaha subbagian akademik sebanyak 4 eksemplar dan dijilid rapi. 14. Persiapan ujian skripsi. 1. Skripsi harus sudah mendapatkan persetujuan dari pembimbing sebelum didaftarkan untuk ujian. 2. Skripsi harus sudah mendapatkan keterangan bebas dari plagiarisme atau ketua program studi. 3. Skripsi yang sudah disetujui oleh pembimbing diserahkan ke bagian tata usaha sebanyak 4 eksemplar untuk diujikan dalam ujian skripsi. 4. Mahasiswa wajib memperbaiki naskah skripsi berdasarkan hasil koreksi tim penguji skripsi dan setelah diperbaiki, skripsi tersebut harus ditandatangani sebagai bentuk persetujuan oleh tim penguji skripsi. 15. Kutipan dan penerjemahan. 1. Teknik pengutipan ada 2, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. 2. Kutipan langsung adalah penukilan dengan menggunakan kata dan kalimat yang sama persis seperti dalam sumber yang dikutip. 3. Kutipan tidak langsung adalah penukilan gagasan dari sumber rujukan dengan menggunakan kata dan atau kalimat dengan pengutip sendiri. 16. Catatan kaki untuk buku, artikel, internet, disertai Al-Quran, ensiklopedia, dan wawancara. 1. Pengutipan harus menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero dalam bentuk catatan kaki, footnote, dengan model Chicago Manual of Style 17 tahun edition full note. 2. Penulisan catatan kaki yang merujuk kepada buku dimulai dengan nama pengarang tanpa dibalik
dan tanpa gelar. Diikuti koma, spasi, judul buku yang ditulis miring, koma, dan jilid, juz atau volume buku, spasi, kurung buka, tempat penerbit, titik 2, spasi, nama penerbit, koma, spasi, tahun penerbit, kurung tutup, koma, spasi, nomor halaman, dan diakhiri dengan titik. 17. Nomor catatan kaki. 1. Angka penomoran dalam catatan kaki dicetak sedikit lebih tinggi dari pemukaan rata-rata kata dalam nomor tersebut. 2. Antara nomor catatan kaki dan huruf pertama kata catatan kaki diberi jarak 1 ketukan. 3. Penulisan catatan dimulai dari batas kiri tidak masuk ke dalam. 4. Penomoran catatan kaki lanjut dari bab sebelumnya. 18. Gelar, nama pengarang, dan nama tempat. 1. Segala macam gelar akademik yang dimiliki seorang pengarang tidak perlu disebutkan dalam penulisan catatan kaki. 2. Nama orang yang berasal dari kata asing, khususnya bahasa Arab, ditulis berdasarkan pedoman transliterasi IAIN Manado. 3. Nama tempat yang sudah terstandarisasi ditulis sesuai ejaan bahasa Indonesia. 4. Nama istilah asing yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI maka ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia. 19. Bahasa. 1. Proposal dan skripsi ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, atau Arab yang benar dan sesuai dengan standar dan kaidah yang berlaku. 20. Transliterasi. Transliterasi Arab atau Latin berdasarkan surat keputusan bersama materi agama RI dan materi pendidikan dan kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543B/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang materi tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.